turn to Allah, He's never far away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nita Lestari 18591091 akan menjelaskan makalah yang berjudul Pembelajaran berkarakter. Yang pertama, hakikat pembelajaran berkarakter. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu charasein, yang berarti melukis atau mengukir. Jadi, karakter adalah lukisan jiwa yang termanifestasi dalam perilaku. Pembelajaran berkarakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang, sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang tersebut. Pembelajaran karakter bukan hanya saja berurusan dengan penanaman nilai-nilai peserta didik, melainkan merupakan usaha untuk menciptakan pendidikan karakter di lingkungannya. Yang selanjutnya, dasar hukum pembelajaran berkarakter, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 ini menjelaskan bahwasanya pendidikan itu bukan hanya saja kemampuan peserta didik, namun juga membentuk karakter peserta didik. Yang selanjutnya, latar belakang pembelajaran berkarakter. Pendidikan karakter adalah transformasi nilai-nilai dalam kepribadian seseorang. Pendidikan karakter bukan hanya berurusan dengan penanaman nilai pada peserta didik, namun menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang berkarakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan juga menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan, mengoreksi peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah. Dalam pelaksanaannya melibatkan 3 komponen yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan karakter di sekolah dapat diupayakan dengan pembudayaan kegiatan harian yang sesuai dengan visi misi sekolah tersebut. Sedangkan di kelas dapat dilakukan dengan diintegrasikan dalam pembelajaran setiap mata pelajaran. Yang selanjutnya, sumber-sumber nilai-nilai berkarakter. Yang pertama, agama. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman macam agama atau keyakinan. Yang kedua, Pancasila. Pancasila sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan nilai-nilai yang dianut secara nasional oleh warga negara. Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dikembangkan oleh berbagai satuan negara. Yang selanjutnya, nilai-nilai dalam pendidikan budaya karakter bangsa, yaitu religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, demokrasi, mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, semangat kebangsaan, bersahabat, gemar membaca, peduli lingkungan, saling menghargai, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya, prinsip dan pendekatan pengembangan pendidikan budaya karakter bangsa. Yang pertama, berkelanjutan, bahwasanya proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa ini merupakan proses yang panjang. Nah, misalnya dimulai dari proses awal siswa masuk ke sekolah dan sampai siswa itu selesai dalam pelaksanaan pendidikannya. Nah, jadi proses berkelanjutan itu membutuhkan waktu yang lama dan juga waktu yang
yang bertahap. Nah, yang selanjutnya yang kedua melalui semua mata pelajaran. Nah, jadi pengembangan diri dan budaya sekolah ini, pengembangan nilai-nilai karakter bangsanya dilakukan dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. Bahwasanya di dalam ini nilai itu tidak ditujukan atau nilai itu tidak dipatokkan dalam segi ini, namun dapat dikembangkan atau digali lagi. Nah, yang selanjutnya proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Nah, jadi di sini proses pendidikan itu dilakukan untuk menumbuhkan karakter bangsa. Nilai pendidikan karakter bangsa dilakukan peserta didik. Nah, proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menyenangkan. Nah, sehingga proses pendidikan itu menjadi relatif. Nah, dan juga bisa mulai menumbuhkan karakter pada peserta didik. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntun langkahku di jalan